Hai penonton setia Love Story The Series, kembali lagi bersama Keisha Official, channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru dari artis tanah air. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like and subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dan terupdate lainnya. Marilah kita simak bersama-sama. Nasib Love Story The Series jadi bahasan Giorgino Abraham dan Sandiaga Uno, sentil alur cerita serupa telenovela. Aktor sinetron Love Story yakni Giorgino Abraham berbincang dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Satu hal yang jadi bahasan adalah soal sinetron Love Story The Series dibintangi Giorgino Abraham dan Yasmin Nepper. Dalam perbincangan yang terekam lewat Instagram @pesonait_travel, belum lama ini, Sandiaga Uno menyentil soal alur sinetron yang tayang di SCTV itu. Rupanya, Sandiaga Uno punya harapan soal nasib Love Story The Series ke depannya. Melihat dari alur ceritanya, Sandiaga Uno berharap, sinetron Love Story bisa menjadi produk andalan di internasional. Menurut Sandi, sinetron LSTS bisa menjadi kebanggaan. Ini bisa jadi kebanggaan kita. Korea punya drakor, katanya. Dia berharap, sinetron Love Story The Series tak hanya bisa hits di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Super hit tidak hanya di Indonesia, Malaysia, dan Brunei, katanya. Bahkan, dia punya angan-angan Love Story bisa sampai Amerika Latin. Ini karena menurutnya, Love Story memiliki alur cerita yang keren, tak kalah dari telenovela. Mengapa tidak bisa ke Amerika Latin, ujarnya. Keren banget alur ceritanya gitu, mengikuti artificial intelligence gitu, sambungnya. Dia berharap suatu saat sinetron Love Story The Series bisa jadi produk hiburan yang merambah internasional. Satu saat bisa jadi produk kita yang unggul di tingkat internasional, katanya. Sebelumnya dalam konten itu, Giorgino Abraham mengungkapkan, karakternya sebagai Ken di sinetron Love Story The Series memiliki sejumlah kalimat khas yang menohok pada Maudy yang diperankan oleh Yasmin Nepper. Terlebih, kalimat itu diucapkan dengan pedas dan tegas oleh Ken yang membuat para perempuan ciut hatinya. Pertama, ketika nama lengkap Maudy disebutkan dengan jelas oleh Ken. Hal itu biasanya, kata Giorgino Abraham, diucapkan ketika sedang menasehati Maudy yang cenderung keras kepala menginginkan sesuatu. Maudy itu susah dikasih tahu. Misal Ken bilang, Maudy minta mau makan di pinggir jalan. Ken bilang kalau makanan di pinggir jalan gak higienis, cuci kurang bersih atau makan kurang bersih. Tapi karena lagi hamil jadi maksa, akhirnya keluarlah kata-kata itu Maudy, bisa dengerin saya nggak? Saya nggak mau kamu sakit, kamu mules-mules, nanti opname di rumah sakit. Biasanya seperti itu, jadi nama lengkap tersebut, beber Giorgino Abraham. Kata-kata kedua, yang kerap diucapkan Ken adalah, apalagi. Rupanya, kata itu begitu khas diucapkan dan cukup sering didengar para pecinta sinetron tanah air. Ternyata, cerita dari terucapkan kata-kata ini cukup unik loh. Kalau, apalagi, sebenarnya sama kalau Maudy lagi banyak permintaan terus susah dikasih tahu. Atau Ken capek misal baru pulang kerja, Ken bilang saya langsung ke kamar ya, Maudy biasanya manggil dan Mas Ken noleh bilang, apalagi, terang pemeran Ken itu. Kata terakhir adalah kecenderungan Ken yang enggan membuat Maudy merasa terlalu senang. Biasanya di beberapa adegan, Maudy terlihat meledek dan Ken merasa jadi salah tingkah. Gak usah GR kamu. Biasanya diucapkan karena Maudy suka ngeledek. Keluar kata-kata itu, terangnya. Giorgino Abraham pun menuturkan bahwa dalam mendalami perannya itu, bukan hal mudah dan butuh banyak belajar. Untuk itu, ia berpesan pada para artis baru agar tak berhenti menimba ilmu sehingga aktingnya tetap disukai penonton.
Belajar harus haus ilmu karena seni peran gak ada habisnya, pesannya. Sandiaga Salahuddin Uno yang merupakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf, berdiskusi bersama Giorgino Abraham pemilik usaha yang bayarnya bukan pakai duit melainkan dengan cara memberikan doa. Dalam video Instagram tersebut bertuliskan usaha Gino bayarnya pakai doa. Dan terlihat Pak Menteri berdialog begitu akrab. Sandiaga dalam dialognya mengatakan roti ca ini supe. Jalinan asmara Giorgino Abraham dan Yasmin Napper terjalin cukup lama. Berawal dari sinetron, Giorgino Abraham mengaku jatuh cinta pada Yasmin Napper hingga mengajaknya berpacaran. Lantas, apa perasaan Jenny Napper saat tahu Giorgino Abraham menjadi pacar dari Yasmin Napper? Dan, apa hal yang paling tidak disukai Jenny Napper dari Giorgino Abraham? Dilihat pikiran rakyat tanda hubung tasikmalaya.com dari kanal YouTube Sumber Softkon, semua pertanyaan di atas terungkap. Mula-mula Giorgino Abraham bertanya soal apa yang paling tidak disukai Jenny Napper pada dirinya. Hal yang paling tante tidak sukai selama Yasmin berhubungan sama aku apa? Tanya Giorgino Abraham memulai. Dijawab Jenny Napper dengan hati-hati. Dia mengungkap bahwa ada fase di mana anaknya asyik berpacaran. Kalau semua anak cewek tuh punya fase tersendiri, ada fasenya di mana dia lagi asyik sama pacarnya, ungkap Jenny Napper. Lebih lanjut, Giorgino Abraham bertanya soal fase di mana anaknya asyik berpacaran. Dia penasaran, apakah Mama Jenny Napper merasa kesepian saat itu? Buat tante semuanya pendewasaan karena tante pun pernah di fase itu, jawab Jenny Napper soal kesepian. Setelah selesai dengan pertanyaan itu, Giorgino Abraham melanjutkan soal kekurangan darinya saat ini sebagai sosok yang lagi dekat dengan Yasmin Napper. Kembali dijawab bijaksana, Jenny Napper mengungkap semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tante menilai semua orang itu ada weakness, ada kelebihannya. Giorgino itu mandiri, sama kayak tante berjuang untuk keluarganya, ungkap Jenny Napper. Akan tetapi, Jenny Napper berharap Yasmin memiliki pasangan yang bisa